Bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan sehat selalu ya dan tetap semangat. Hari ini kita akan belajar bareng ya kan? Sebelum kita belajar, kita bikin teh manis dulu. Matanya. Lalu kita tuangkan air hangat. Kita aduk perlahan. Mulanya air berwarna putih berubah menjadi teh manis. Enak banget. Belajar ditemani dengan minum teh manis tambah semangat deh belajarnya. Nah, sebenarnya dari pembuatan teh manis ini kita sedang belajar salah satu materi biologi loh. Apakah kamu tahu? Ya, benar banget. Ini adalah salah satu peristiwa dari difusi. Yuk, kita belajar lebih lanjut lagi tentang difusi dan osmosis. Sasarannya adalah peserta didik kelas 11 semester ganjil 2024. Dan tujuan pembelajarannya sebagai berikut. Perhatikan gambar ini ya. Ini membran apa ayo? Ya, betul sekali. Ini adalah membran sel atau membran plasma. Perhatikan strukturnya. Membran plasma memiliki phospholipid layer. Artinya adalah memiliki dua lapisan fosfat dan lipid. Fosfat bersifat hidrofolik, sedangkan lipid bersifat hidroponik. Dikarenakan strukturnya yang demikian, maka sifat dari membran plasma ini adalah bersifat selektif semi permeabel. Artinya adalah saat terjadinya perpindahan zat baik dari dalam maupun keluar sel ini dilakukan secara selektif. Hal ini bertujuan untuk menjaga kestabilitasan ion atau menjaga pH dalam sel serta berlangsungnya kegiatan metabolisme di dalam sel. Terdapat dua jenis transport, yaitu transport pasif dan transport aktif. Transport pasif tidak memerlukan energi, sedangkan transport aktif memerlukan energi. Nah, difusi dan osmosis termasuk transport yang mana ya? Benar banget. Difusi dan osmosis termasuk transport pasif. Yuk kita pahami lebih lanjut lagi. Ya, difusi adalah perpindahan zat terlarut dari larutan tinggi ke larutan konsentrasi yang rendah atau disebut juga dengan hipertonik ke hipotonik sampai kedua larutan tersebut memiliki konsentrasi yang sama. Contohnya saja adalah pada gambar ini. Ketika gula kita larutkan ke dalam air, maka larutan molekul-molekul gula akan berdifusi ke air sehingga akhirnya memiliki konsentrasi yang sama. Sementara osmosis adalah perpindahan zat pelarut dari larutan hipotonik ke larutan hipertonik melalui membran semi permeabel. Contohnya saja pada saat kalian melakukan perendaman sayur ke dalam larutan garam. Nah, maka apa yang akan terjadi? Ya, sayur akan mengalami layu dan kehilangan kemampuannya. Nah, ingat ya, yang bahwasanya osmosis itu adalah perpindahan air dari lingkungan hipertonik ke lingkungan hipertonik. Nah, jika sel tumbuhan berada pada lingkungan hipertonik, maka air akan berpindah dari dalam sel ke luar sel. Hal ini mengakibatkan sel itu akan menyusut atau disebut juga dengan plasmolisis. Nah, jika sementara sel tumbuhan berada di lingkungan isotonik, selnya akan keadaan tetap.
Nah, jika sementara sel tumbuhan berada pada lingkungan hipotonik, air akan masuk dan menyebabkan sel membengkak, namun tidak pecah karena sel dindingnya memiliki kemampuan turgeditas. Nah, bagaimana dengan sel hewan? Kita lihat yuk. Nah, bagaimana dengan sel hewan? Jika sel hewan pada lingkungan hipertonik, air akan keluar dan sel akan mengkerut yang disebut dengan krenasi. Tapi kalau misalnya pada sel hewan berada di lingkungan hipotonik, air yang berada di luar akan masuk sehingga mengakibatkan sel bengkak dan pecah yang disebut dengan nemolisis. Nah, jika sementara sel hewan pada lingkungan isotonik, selnya akan tetap. Nah, jika referensinya sebagai berikut. Nah, sekian ya pembelajaran kita hari ini tentang difusi dan osmosis. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.